sebelum kita membrandingkan produk, kita harus membrandingkan diri kita sendiri. Di Kemon Jalan-Jalan sempat dikasih slogan Kemon Halal, Kemon Halalin. Kalau ada pandemik udah pasti mati gitu lah. Halo, balik lagi di channel seputar bonus demografi dalam segmen Milenial Menginspirasi. Nah, kali ini saya udah berada di Basecamp Tour and Travel, Kemon Jalan-Jalan di Kota Bogor. Kita nanti sama-sama mau ngobrol nih sama ownernya, kira-kira apa sih strateginya kemarin selama pandemi ini. Destinasi wisata tutup, perjalanan pun tutup, pesawat pun bahkan sempat tidak ada penerbangan bahkan waktu itu gitu kan. Nah, langsung aja kita ngobrol yuk sama ownernya. Oke, selamat siang. Nama saya Indra Setiadi, bisa dipanggil Indra. Oke, bro, bisa cerita nggak sih awal mulanya tuh bisa ngejalanin usaha tour and travel ini tuh gimana sih berawalnya? Sebenarnya berawal dari hal simpel, hal simpelnya adalah saya suka di dunia traveling, khususnya untuk exploring, caving dan hiking. Jadi suka naik gunung lah ibaratnya. Nah, di tahun 2013 sebenarnya saya sempat buka wirausaha juga, nggak nyambung sih dengan tour and travel, di F&B, buka resto, bertahan sekitar 1 tahun. Nah, 1 tahun saya setelah beres resto saya kerja di perusahaan BUMN 1,5 tahun. Cuman dalam perjalanan biasalah orang kantoran beres Jumat Sabtu Minggu suka pergi-pergian tuh, dan hampir setiap Sabtu Minggu saya pergi. Entah naik gunung ke Rinjani, Semeru, beberapa gunung-gunung kecil kayak Gunung Agung, Gunung Batur, dan hal itu membuat saya enjoy, nyaman di bidang itu. Selanjutnya ya melihat teman-teman yang lain ngelihat saya suka traveling, teman-teman lain pengen gue ikut dong Dra, kalau misalnya naik gunung ini gue ikut dong Dra. Setelah dari situ mulai banyak nih permintaan bro, permintaan ya. Udah kalau misalnya kesini gue ikut dong Dra, kalau sini gue ikut dong. Gitu. Jadi awalnya tuh berawal dari hobi ya, hobi yang dijalanin secara konsisten dan bahkan sampai sekarang tuh menumbuhkan permintaan yang banyak gitu ya. Nah bro, keunikan dari tour and travel lo ini apa sih Kemon Jalan-Jalan ini dibanding yang lain? Kru kita bisa dibilang muda lah ya, di bawah 30 tahun. Milenial semua ya, bener-bener. Terus itu berimbas ke segmentasi kita. Segmen pasar kita sejauh ini emang anak-anak muda. Kalau emang ada yang tua, plusnya yang tua itu dibawa alur berwisatanya dengan anak muda. Jadi lebih ceria, cheerful, terus ada hospitality-nya juga, kita ngelihat dari kenyamanan mereka. Dan itu hal menariknya juga, di Kemon Jalan-Jalan sempat dikasih slogan Kemon Halal, Kemon Halalin. Karena ada kejadian unik dari trip-trip kita, ada yang sampai menikah Pak. Jadi dari hal situ menarik sebenarnya. Jadi ternyata wisata itu bukan hanya dilihat dari objek objek wisatanya juga, tapi experience mereka menuju ke tempat wisata. Karena kita handling peserta ini dengan cara-cara yang menurut kami lebih anak muda. Belum sampai ads gitu. Jadi nih buat teman-teman semua nanti ya, kalau misalnya kondisi sudah normal, mau berwisata, bagi yang jomblo-jomblo nih terutama ya, boleh nanti daftar di Kemon Jalan-Jalan. Siapa tahu nanti malah ketemu jodohnya sambil naik gunung,
sambil lihat-lihat pantai atau lihat keindahan laut, siapa tahu ketemu jodohnya nanti. Iya. Bisa dipandu sama nanti Mas Indra. Oke. Nah, terus bro, apa sih kesulitan yang selama ini dihadapin menjalani tour and travel itu? Wah, banyak sih pasti ya. Pasti setiap usaha itu ada kesulitan masing-masing lah, Pak. Tim kita berdasarkan emang dari ketemu dia suka naik gunung, oke. Nanti kita ikut guide ya. Jadi kita dari kemana jalan-jalan bukan mengajari ya, sharing. Bagaimana sih kita menghandling peserta, kalau misal namanya peserta ya, ada yang bawel, ada yang cerewet, ada yang suka marah-marah kayak gitu-gitu ya. Kita kasih tahu cara handlingnya seperti apa. Itu kan butuh lama tuh prosesnya. Jadi mau nggak mau kita yang udah tahu cara hospitality ke customer harus terjun langsung dan apa sih namanya, lead by example. Jadi kita langsung memberi contoh, sama lead has to be seen. Jadi kita langsung turun tangan. Jadi selain kita memberi contoh, kita juga langsung turun tangan. Jadi PR-nya emang setiap trip kita harus ikut terus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita mencari atau mengajari kru yang berkualitas, tentunya kita juga tahu bukan hanya services tapi safety. Foto terlalu deket jurang karena pengen mendapatkan view yang bagus. Nah, itu jadi perdebatan di kita. Jadi kita harus menomorsatukan tetap safety. Kita nggak bolehin peserta seperti itu. Walaupun emang ada terkadang kan dari influencer mereka lihat fotonya bagus karena ngelihat dari posisi mereka ya aman-aman aja. Padahal kan kita nggak tahu ya kalau misalnya namanya jurang, ada angin atau gimana. Kita mau nggak mau emang itu jadi salah satu kita pengen melayani mereka, tapi tetap memproteksi mereka. Itu jadi kayak agak bersemberangan ketika kita menghandle generasi-generasi milenials yang hanya melihat dari foto image gitu yang bagus, pokoknya foto yang bagus kayak gimana. Karena bagaimanapun juga, mulai dari awal keberangkatan sampai kepulangan itu kan yang merupakan tanggung jawab dari pihak travel ya. Ya betul. Keselamatan, kesehatan dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, kan kita tahu sendiri nih bro, sama kemarin itu bulan Maret ya, sekitar bulan Maret itu kan COVID-19 masuk ke Indonesia, gitu kan. Otomatis destinasi wisata ditutup oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Rata-rata kan tempat wisata yang memang paket yang dikeluarkan oleh Kemon Jalan-Jalan ini kan itu ke berbagai daerah kan. Salah satunya yang pernah gue lihat itu ada di Lampung, di Kalimantan, bahkan sampai ke Labuan Bajo. Gitu. Nah, gimana waktu itu bro? Sama-sama sekali nol kan, nggak ada perjalanan sama sekali. Nah, apa waktu itu yang lo kerjain sampai tetap bisa bertahan hidup, survive seperti ini? Oke, yang pertama gue lakuin setelah bukan beres ya, baru mendengar kabar pandemik di bulan Maret itu adalah berdoa Pak. Berdoa agar ini hanya sebatas kabar biasa, karena kan memang di Indonesia sendiri sebenarnya santer ada pandemik ini dari bulan Desember akhir ya. Desember akhir kita tahu Januari Malaysia kena, terus di Januari akhir Australia kena. Kok kita tengah-tengah kena deg-degan juga ya, apalagi di dunia pariwisata kalau ada pandemik udah pasti mati gitu lah, karena nggak bisa orang kemana-mana. Dan ternyata di bulan Maret pemerintah mengumumkan Indonesia harus ada lockdown, tapi dulu kan cuma di Jakarta doang. Dan itu benar-benar imbas, karena kenapa? Pasar kita orang Jakarta rata-rata, Jabodetabek, Jabodetabek. Jadi mau nggak mau beberapa trip kita juga kena cancel. Awalnya di reschedule, di hold sampai akhirnya ya di cancel. Nah, kalau misalnya ditanya strategi sebenarnya apa ya? Jatuhnya palu gada ya. Kenapa palu gada? Yang pertama, jujur kalau misalnya di dunia pariwisata benar-benar nggak ada yang bisa kita andalkan. Nggak ada yang bisa diharapin lagi. Nggak ada yang bisa diharapin. Karena kenapa ya? Kita nggak boleh kemana-mana. Ya kan? Jadi kita benar-benar kayak bisnis proses kita benar-benar berganti nih. Ya di Maret
tahu, kita coba analisa suatu dulu, mana yang sih yang pas gitu, mana sih yang melihat market yang jelas. Ternyata makanan yang masih bertahan walaupun emang penurunan, cuman karena kita ada nyebutin merek apa ya, GoFood, GoFood, ada GrabFood. Dari situ ya udah hubungin, ada beberapa teman di anak IPB juga, alumni IPB, dia di peternakan, dia berbisnisnya di beef slice gitu, jadi daging sapi frozen gitu dari mereka ya emang udah punya peternakan sendiri. Ya udah kita ambil kerjasama dengan dia, gue bantu dong masarin, karena gue juga lagi butuh pemasukan, karena emang gak ada pemasukan yang bisa didapat dari dunia pariwisata. Selain daging juga kita punya supplier di durian. Durian juga cukup banyak ya, permintaan durian cukup banyak, karena rata-rata orang Indonesia suka durian ya. Ya betul sekali, orang-orang pada suka durian ya. Dan alhamdulillah durian juga cukup banyak di bulan Ramadan. Dan itu ibaratnya strategi nafkah kita berubah dari tour and travel ke tourism ke ya F&B jatuhnya kan. Ya, pangan ya, karena memang satu-satunya sektor yang tidak mengalami penurunan ya itu pertanian dan ya, pangan. Betul. Malah sebenarnya pertanian dan pangan itu malah naik kan pas pandemi kan. Jadi ya kita beralihnya ke sana. Buat yang terakhir nih bro, Siap. Apa sih pesan dan tips buat anak-anak muda yang lagi jalanin usaha? Jadi kan memang ngelihat cerita-cerita dari Mas Indra ini, nomor satu excellent service itu yang penting, karena pekerjaannya adalah melayani, itu kan. Nah, mungkin ada saran dan tips kepada teman-teman atau generasi milenial yang memang sedang menjalankan usaha yang sebidang dengan Mas Indra ataupun yang akan menjalankan usaha gitu kan, apa sih tips-tipsnya gitu kan? Ketika kita bicara kondisi ini sudah normal kembali ya, kita bicara sudah normal kembali, pandemi sudah menghilang, gitu kan, pariwisata sudah berjalan normal kembali. Dan apa sih kira-kira? Yang pertama kita kalau emang udah berjalan, konsistensi. Pertama konsisten, karena kita sebelum kita membrandingkan produk, kita harus membrandingkan diri kita sendiri kan. Berarti orang melihat diri kita tuh sebagai misalnya tour and travel, berarti ya mungkin sering-sering posting tentang tour and travel. Jadi orang melihat next ketika pandemik selesai, dulu tuh ingat si Indra sering posting tentang tour and travel. Jadi dia balik tuh, oh ingat, langsung hubungin kita. Itu pertama konsisten. Yang kedua, karena kita di bidang hospitality, tentunya service kita, service excellence-nya kita tuh harus benar-benar dijaga. Mau ya alhamdulillah sih sebenarnya pas pandemik ini ada sih yang udah mulai jalan kali ya. Ada beberapa project yang udah mulai ke Jogja, ada beberapa destinasi yang udah mulai dibuka. Kita tetap menjaga hubungan dengan klien. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka usaha di bidang jasa seperti ini, yang nomor satu adalah pelayanan. Jadi pelayanannya itu benar-benar kita mencoba yang terbaik. Bukan hanya ngeliat dari budget ya, budget kecil jadi servisnya menurun, enggak. Budget seberapapun memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita sudah menjaga dari pelayanan dari awal, itu pasti akan cepat menyebar dari mulut ke mulut ya. Repeat lah, minimal repeat. Bisa repeat order, bahkan datangkan permintaan-permintaan oleh grup-grup lainnya. Ya, itu dia tadi diskusi singkat saya dengan Mas Indra, seorang CEO dari Kemon Jalan-Jalan Tour and Travel, yang memang kita tahu selama pandemi ini semua destinasi wisata di seluruh Indonesia ditutup, bahkan sama sekali tidak ada kegiatan wisata yang bisa dilakukan oleh Tour and Travel seperti yang Mas Indra miliki. Semoga tadi apa yang Mas Indra sampaikan bisa menginspirasi generasi muda yang sedang menjalankan usaha Tour and Travel ataupun usaha di bidang pelayanan-pelayanan lainnya, dan tetap bersemangat walaupun memang pandemi ini sangat mempengaruhi kondisi pariwisata di Indonesia, tapi kita sama-sama berharap agar pandemi ini segera berakhir dan kondisi pariwisata Indonesia kembali normal. Oke, sampai jumpa di program Milenial Menginspirasi lainnya.
Semoga tayangan ini bisa menginspirasi milenial semua. See you. Bye. Thank you bro. Thank you bro.